Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai subbab yang keempat, yaitu nilai dan norma dalam materi sosialisasi dalam masyarakat IPS kelas 7. Materi pokok yang pertama yaitu mengenai definisi nilai dan norma. Nilai merupakan konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Sedangkan norma adalah aturan berperilaku yang diterima oleh masyarakat setempat agar sesuai dengan nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut. Untuk perbedaan nilai dan norma yaitu dapat diterapkan dalam contoh menghargai privasi seseorang, kemudian diturunkan di dalam norma yaitu berupa larangan menggunakan barang milik orang lain tanpa seizin yang memiliki barang. Materi yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis nilai. Goro dibagi menjadi 3. Yang pertama nilai material. Nilai material merupakan nilai yang terkandung dalam segala sesuatu yang berguna bagi unsur fisik atau jasmani manusia. Yang kedua yaitu ada nilai vital. Nilai vital adalah nilai yang terkandung dalam segala sesuatu yang berguna bagi aktivitas manusia. Yang ketiga adalah nilai kerohanian. Nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang berguna bagi batin atau rohani manusia. Nilai kerohanian dibagi menjadi 4, yaitu nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai moral, dan nilai religius. Nilai kebenaran bersumber dari akal manusia. Nilai keindahan bertimbul dari perasaan dan estetis manusia. Nilai moral bertimbul dari kehendak atau kemauan manusia. Nilai religius merupakan nilai ketuhanan yang tertinggi dan mutlak. Contohnya dapat disimak di dalam layar PPT. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis norma. Berdasarkan bentuknya, norma dibagi menjadi 2, yaitu norma formal dan informal. Norma formal biasanya tertulis dan ditetapkan oleh lembaga masyarakat yang resmi. Contohnya adalah norma hukum. Yang kedua adalah norma informal. Norma informal merupakan aturan berperilaku yang diterima oleh masyarakat umum. Contohnya adalah tradisi masyarakat. Untuk jenis norma yang pertama yaitu ada norma agama. Norma agama di sini memuat aturan yang menata kehidupan manusia yang bersumber dari Tuhan. Norma agama berdasarkan pada ajaran atau kaidah suatu agama dan bersifat mutlak dan larangan bagi manusia. Mengatur hubungan antara sesama manusia dan sesama manusia dan Tuhan. Contoh norma yang kedua yaitu adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan berasal dari hati nurani yang dipraktikkan secara berulang dan menjadi kebiasaan. Norma kesusilaan merupakan susunan dari aturan-aturan hidup tentang cara manusia bertingkah laku dalam kehidupan. Pelanggaran ini biasanya dianggap sebagai pelanggaran ajaran agama. Contoh dari norma kesusilaan yaitu adalah larangan untuk membentak orang tua atau durhaka kepada orang tua. Untuk yang selanjutnya yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan berisi seperangkat aturan yang menjadi panduan tingkah laku seseorang agar sesuai dengan kaidah sopan santun untuk dapat diterima untuk hidup dalam lingkungan masyarakat. Norma kesopanan bersumber dari budaya dan adat istiadat masyarakat. Contohnya yaitu duduk di tempat yang lebih rendah dibandingkan dengan duduk di tempat orang yang lebih tua, mencium tangan orang tua. Untuk yang selanjutnya yaitu ada norma hukum. Norma hukum tersusun atas aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga resmi, yaitu lembaga pemerintah suatu negara. Norma hukum bersifat memaksa, tegas, dan mengikat bagi warga negara. Contoh dari norma hukum yaitu polisi menilang pengendara yang tidak tertib lalu lintas. Materi yang keempat yaitu peranan nilai dan norma. Di sini peranan nilai dan norma ada 3. Yang pertama mengatur kehidupan masyarakat untuk membentuk pola pikir masyarakat yang tidak merugikan atau merusak tatanan yang ada dalam masyarakat. Yang kedua yaitu menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam masyarakat. Yang ketiga sebagai alat motivasi atau alat kontrol sosial. Norma merupakan pedoman bagi individu untuk berlaku dalam masyarakat.
Cukup sekian materi pembelajaran hari ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.